Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, I will teach you on chapter 11 about math, especially for lesson 1 and lesson 2. But before we next to our material, I will give you some word banks. This is our some words bank for chapter 11 about math, especially for lesson 1 and lesson 2. There are as heavy as, the meaning is seberat. Less than, the meaning is kurang dari. More than, lebih dari. Heavier than, lebih berat dari. Heaviest, terberat. Lightest, teringan atau paling ringan. And heavier, the meaning is lebih berat. Ketujuh kosakata ini akan sering kita jumpai dalam mengerjakan soal-soal yang ada di chapter 11. So, please remember it. Nah, sekarang, let's look for lesson 1 about measuring in kilograms. The meaning is pembelajaran 1, pengukuran dalam satuan kilograms. Nah, sebenarnya dalam pengukuran berat benda itu ada banyak satuan berat yang bisa kita gunakan. Mari kita lihat. Nah, ini dia beberapa satuan berat yang dapat kita gunakan dalam mengukur berat suatu benda. Ada kg, hg, kg the meaning is kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, centigram, and miligram. Tapi, untuk pembelajaran di chapter 11 kali ini, kita hanya terfokus pada satuan gram dan kilogram. Oke. Carry out this activity. Lakukanlah aktivitas ini. Silahkan lakukan aktivitas ini di rumah kalian ya. Let's look for number 1. Your teacher will give you a 1 kilogram mass. Gurumu akan memberikan kamu beban 1 kilogram. Nah, jadi gurumu akan memberikan kamu beban 1 kilogram. Let's look for step number 1. Hold the 1 kilogram mass in your hand. Letakkan beban 1 kilogram ke tanganmu. Seperti gambar anak pada gambar di buku ini. Nah, and step number 2. Next, hold a pear in your other hand. Selanjutnya, letakkan buah pir ke tanganmu yang lainnya. Which is heavier? Yang mana yang lebih berat? The 1 kilogram mass or the pear? Beban 1 kilogram atau buah pir? Nah, next for the step number 3. Puts the pear down. Letakkan buah pir di bawah. Bawa tas sekolahmu. Which is heavier? Mana yang lebih berat? The 1 kilogram mass or the school bag? Mana yang lebih berat? Beban 1 kilogram atau tas sekolah? Silahkan anak-anaknya Bu Guru membandingkan sendiri di rumah ya. Nah, now let's look the conversation of some children on page number 154. Anak yang berbaju kuning bertanya, what is 1 kg? Kemudian, anak yang berbaju orange menjawab, kg stands for kilogram. Jadi, kg ini berdiri untuk kilogram atau kg ini artinya adalah kilogram. Nah, anak yang berbaju biru berkata, so, we read 1 kg as 1 kilogram. Jadi, kita membaca 1 kg menjadi 1 kilogram. Nah, jadi kg ini, K kecil dan G kecil, artinya adalah kilogram. Nah, now let's look for number 2. Dua orang anak sedang melakukan pengukuran tepung ke sebuah timbangan. Anak berbaju biru berkata, what is the mass of the packet of flour? Berapa berat dari paket tepung?
Kemudian anak yang berbaju orange berkata, the mass of the packet of flour is 1 kilogram. Berat dari paket terigu itu adalah 1 kilogram. Nah, dari mana anak ini mengetahui bahwa berat dari tepung tadi 1 kilogram? Nah, anak-anaknya Bu Guru dapat melihat dari jarum yang ditunjukkan oleh timbangan ini. Nah, lihat. Nah, jarum pada timbangan ini menunjukkan pada angka 1 kg atau 1 kg. Makanya berat dari tepung ini adalah 1 kg karena jarumnya menunjukkan pada angka 1. Jika jarum ini menunjukkan pada angka 2, maka berat tepung ini adalah 2 kg. Jika jarum timbangan ini menunjukkan pada angka 4, maka berarti berat dari tepung tadi beratnya adalah 4 kg. Nah, let's look for the sentence. The packet of flour is as heavy as a mass of 1 kg. Nah, do you remember what's the meaning of as heavy as? Di awal pertemuan kita tadi, Bu Guru sudah jelaskan what's the meaning of as heavy as. Nah, betul, as heavy as, the meaning is seberat. Jadi, arti dari kata atau kalimat ini adalah paket dari tepung adalah beratnya seberat 1 kg. Jadi beratnya adalah 1 kg. Nah, let's look for number 3. Seorang anak sedang melakukan pengukuran pada kotak tisu, box tisu. What can you say about the mass of the box of tissue paper? Apa yang akan kamu katakan tentang berat dari kotak tisu? Nah, perhatikan, silakan anak-anaknya Bu Guru perhatikan jarum yang ditunjukkan oleh timbangan tadi. Nah, ternyata jarumnya itu menunjukkan bukan pada angka 1, bukan pada angka 0, nah, tapi berada di tengah-tengah dari angka 1 dan angka 0. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kita bisa menggunakan words bank yang Bu Guru sudah kasih tadi. Ini maknanya berarti kotak tisu ini beratnya kurang dari 1 kg. Kenapa Bu Guru mengatakan beratnya kurang dari 1 kg? Karena anak panahnya itu tidak sampai ke angka 1. Nah, let's look for the sentence. The mass of the box of tissue paper is less than 1 kg. Artinya, berat dari kotak tisu adalah kurang dari 1 kg. Kenapa kurang dari 1 kg? Karena lihat jarum pada timbangan ini tidak sampai menunjukkan pada angka 1, maka dia kurang dari 1 kg. Nah, bagaimana dengan nomor 4? Seorang anak mengukur kotak susu. What can you say about the mass of the carton of milk? Apa yang akan kamu katakan tentang berat dari kotak susu? Nah, kita perhatikan lagi jarumnya. Wah, ternyata jarumnya ini menunjukkan pada lewat dari angka 1 dan tidak sampai ke menuju angka 2. Nah, berarti untuk berat susu ini melebihi atau lebih dari 1 kg. Berarti kalau lebih dari, kita bisa menggunakan more than. Let's look. The mass of the carton of milk is more than 1 kg. Artinya, berat dari kotak susu adalah lebih dari 1 kg. Kenapa lebih dari 1 kg? Karena jarumnya menunjukkan jarumnya melewati dari angka 1. Nah, kesimpulannya adalah jika anak-anaknya Bu Guru menemukan soal seperti ini, jika jarumnya itu berada tepat pada angkanya, maka berarti kalian bisa menggunakan as heavy as atau seberat. Nah, jika kalian menemukan soal yang jarumnya itu tidak sampai pada angka tertentu, maka kalian tidak sampai pada angka 1, maka kalian bisa menggunakan less than.
atau kurang dari, less than 1 kilogram. Less than 1 kilogram. Nah, sedangkan kalau jarumnya itu menunjukkan melewati batas 1 kilogram, berarti we can use more than. Kita dapat menggunakan kata more than atau lebih dari 1 kilogram. Nah, perhatikan. Jika misalnya ibu guru akan mengukur sebuah kotak susu, tapi jarum pada timbangan ini menunjukkan melebihi angka 1 dan tidak tepat berada di angka 2. Apakah bu guru bisa menggunakan less than? Ya, benar. Bu guru bisa menggunakan less than. Tapi bu guru bisa menuliskan less than 2 kilograms atau milk less than 2 kilogram. Susu kurang dari 2 kilogram. Kenapa kurang dari 2 kilogram? Iya, karena jarumnya itu tidak sampai pada angka 2. Apakah bu guru bisa menggunakan more than? Yes, of course. Bu guru bisa menggunakan more than dengan cara menuliskan milk more than. Tapi bu guru tidak bisa menggunakan more than 2 kg, tapi harus digunakan more than 1 kg karena dia melebihi dari 1 kg tapi tidak sampai di 2. Kenapa bu guru di sini pakai less than 2 kg? Karena kurang dari 2 kg. Nah, jadi jika kalian menjawab seperti ini, maka kedua-duanya adalah benar. Nah, oke. For number 5, silakan kalian lakukan kegiatan ini di rumah ya. Jika kalian mempunyai alat timbangan di rumah, silakan kalian mengukur benda-benda apa saja yang akan kalian ukur, kemudian silakan kalian tulis di box ini. Oke, next for number 6. Di sini ada satu bungkus gula sugar sedang diukur beratnya menggunakan weighing machines atau mesin timbangan. Nah, the mass of the packet of sugar is 1 kg. Kenapa ditahu di sini beratnya adalah 1 kg? Karena di sini bebannya 1 kg dan arah timbangannya ini lurus, tidak ada yang naik dan tidak ada yang turun. Maka berarti ini menunjukkan bahwa berat gula sama dengan berat dari beban ini. Berarti beban ini diketahui beratnya 1 kg. Berarti otomatis gula ini juga beratnya adalah 1 kg. Nah, jika misalnya gula ini timbangannya itu naik atau lebih tinggi lebih tinggi kayak begini, berarti gula itu lebih ringan daripada beban yang ini. Tapi kalau misalkan gula itu timbangannya menurun kayak begini, seperti pulpen ini, maka berarti gula itu lebih berat daripada 1 kg. Nah, sekarang let's look for number 7. Di sini sedang dilakukan pengukuran potatoes atau kentang. Nah, menggunakan mesin timbangan juga. Di sini diketahui ada 3 beban yang masing-masing bebannya ada 1 kg. Dan kita lihat model timbangannya itu lurus ya. Nah, berarti berapa berat potato atau berapa berat kentang ini? Nah, otomatis berat dari kentang ini sama dengan 3 kg. Kenapa 3 kg? Karena model dari timbangannya itu lurus ya. Nah, dan diketahui di sini bebannya 1 2 3 kg dan timbangan posisinya lurus, berarti berat potato ini sama dengan berat dari beban ini, maka beratnya sama dengan 3 kg. Nah, sekarang silahkan perhatikan untuk soal nomor 8. Untuk soal nomor 8 ini, Bu Guru tadi sudah menjelaskan di soal nomor 2
tentang cara pengerjaannya. Anak-anak silahkan memperhatikan arah panah atau jarum yang ditunjukkan oleh timbangan ini berada di angka berapa. Nah, sama dengan yang nomor 9, tadi juga Bu Guru sudah menjelaskan sama dengan nomor 8. Silakan Bu Guru ingin untuk soal nomor 8 dan nomor 9 ini anak-anaknya Bu Guru silakan mengerjakan sendiri, dan jika sudah menemukan jawabannya silakan diisi di kotak yang kosong di sini. Oke, Bu Guru akan lanjut ke soal yang ke-10. Nah, silahkan perhatikan terlebih dahulu untuk menyelesaikan soal ini kita harus memperhatikan arah atau posisi dari Wagen mesin ini atau mesin timbangan ini. Posisinya itu adalah lurus, berarti kalau posisi timbangan itu lurus seperti yang Bu Guru katakan tadi, berarti otomatis berat antara beban yang satu, yang bagian kiri, itu sama dengan berat beban yang ada di bagian kanan, karena posisi timbangannya itu lurus. Nah, sekarang kita perhatikan, karena di sini yang diketahui adalah di sini sudah jelas berat timbangannya adalah 3 kg, 1, 2, dan 3. Nah, di sini yang harus kita cari tahu adalah berapa berat dari botol minyak yang ada di sini. What is the mass of the bottle of oil? Berapa berat dari botol minyak? Nah, berarti yang harus kita cari tahu kira-kira berapa berat dari botol yang ada di sini. Nah, sementara kita sudah tahu bahwa tadi kalau posisi timbangannya itu posisinya dalam keadaan lurus, berarti berat antara beban yang sebelah kiri dan berat yang ada beban di sebelah kanan, berarti beratnya itu adalah sama. Nah, berat di bagian beban di sebelah kanan itu 3 kg. Berarti di sini juga 3 kg. Nah, perhatikan. Di sini ada beban 1 kg. Nah, kira-kira berapa berat beban botol minyak ini? Nah, otomatis kurang berapa? Di sini sudah ada 1 kg. Berapa kurangnya sehingga menjadi sama seperti di sini? Nah, perhatikan. 3 dikurang 1. 3 ini asalnya dari mana? 3 asalnya dari berat beban yang ada di bagian kanan. Di sini 1, karena ini 1 yang sudah diketahui yang ada di sebelah kiri, berarti sama dengan 2. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Otomatis berat minyak yang ada di sini adalah 2 kg. 2 kg karena 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sementara di sini juga 3, 1, 2, 3. Maka berat bebannya sudah sama antara kiri dan yang kanan. Maka secara otomatis berat minyak yang botol minyak tadi otomatis beratnya sama dengan 2 kg. Oke. Next for number 11. Nah, ini sama seperti yang nomor 10 tadi. Silahkan perhatikan, kita harus melihat dulu posisi timbangannya. Perhatikan posisi timbangan ini lurus. Berarti kalau posisi timbangan ini lurus, berarti secara otomatis berat antara beban yang ada di sebelah kiri dengan beban yang ada di sebelah kanan itu beratnya adalah sama. Nah, sekarang kita lihat berapa berat beban yang ada di sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kg. Nah, bagaimana dengan yang ada di sebelah kanan? Yang ditanyakan berapa berat durian ini? The mass of the durian is bla 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 kilogram. Nah, yang harus kita cari tahu berapa kira-kira berat dari durian ini. Nah, sementara diketahui harus sama ya. Di sini adalah 5. Di sini sudah ada 3. 1, 2, 3. Kurang berapa supaya menjadi 5? Berarti kurang 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Berarti otomatis berat dari durian ini adalah 2 kg. Oke? Berarti berat beban durian ini adalah 2 kg. Berarti kalau kita mau menuliskan bentuk pengurangannya, berarti kita bisa tulis 5 dikurang dengan 3. Dari mana 3? Dari beban yang diketahui dari bagian sebelah kanan.
Nah, 5 kurang 3 sama dengan 2. So, the mass of the durian is 2 kilograms. Oke, baik. Sekarang kita lanjut di lesson 2 about comparing masses in kilograms. Pembelajaran 2 tentang perbandingan berat dalam satuan kilogram. Nah, dalam perbandingan itu berarti kita akan membandingkan dua objek atau dua benda atau lebih. Nah, perhatikan untuk soal nomor 1. Di sini kita akan membandingkan antara berat harimau dengan beratnya rabbits atau kelinci. Nah, perhatikan untuk berat harimau. The tiger cub has a mass of 3 kg. Anak harimau mempunyai berat 3 kg. Nah, sedangkan the rabbit has a mass of 2 kg. Kelinci mempunyai berat 2 kg. Nah, dari sini kita sudah tahu mana yang lebih berat, apakah harimau atau kelinci. Nah, betul, yang lebih berat adalah anak harimau karena dia beratnya adalah 3, sedangkan kelinci beratnya hanya 2 kg. Nah, perhatikan kesimpulannya. The tiger cub is heavier than the rabbit. Apakah kalian masih ingat apa arti dari heavier than? Heavier than? Iya, betul. Heavier than artinya adalah lebih berat dari. Nah, anak harimau lebih berat dari kelinci. Nah, pertanyaannya, anak harimau itu kalau memang dia lebih berat dari kelinci, dia lebih berat berapa kilogram? Caranya mudah untuk mengetahui. Berarti kita tinggal mengurangkan antara berat harimau, berat hewan yang memiliki berat yang lebih tinggi dengan hewan yang memiliki berat yang lebih rendah, yaitu 3 kilogram. 3 kita kurang dengan 2. 3 ini adalah merupakan berat dari harimau, sedangkan 2 ini adalah berat dari kelinci. Nah, 3 dikurang 2 sama dengan 1. Nah, jadi kesimpulannya, the tiger cub is 1 kilogram heavier than the rabbit. Jadi, anak harimau ini adalah 1 kilogram lebih berat dari kelinci. Jadi kesimpulan kedua-duanya ini benar, anak harimau lebih berat dari kelinci dan anak harimau 1 kg lebih berat dari kelinci. Nah, sekarang perhatikan. Jika kita mau menambahkan total dari berat antara kedua hewan tersebut, antara hewan harimau dengan kelinci, berarti kita tinggal menjumlahkan antara beratnya harimau ditambah dengan berat si kelinci. Berarti berat harimau adalah 3, sedangkan berat kelinci adalah 2. Berarti 3 tambah 2 adalah 5 kg. So, the total mass of the tiger and the rabbit is 5 kg. Total berat dari anak harimau dan kelinci adalah 5 kg. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Sekarang akan ada 2 objek lagi yang akan kita bandingkan beratnya, yaitu parsel atau bingkisan yang berwarna kuning yang diberi tanda dengan X dan parsel yang berwarna hijau yang diberi tanda dengan Y. Nah, sebelum anak-anaknya Bu Guru menjawab soal nomor 2 ini, Bu Guru akan menjelaskan. Perhatikan dulu. Silakan kalian memperhatikan angka-angka pada timbangan ini. Nah, lihat. Di sini dari angka 0 langsung menuju ke 2, 4, 6, 8 dan langsung ke 10. Nah, perhatikan. Jadi, untuk setiap tanda ini, setiap tanda garis 1, 2, ini dan seterusnya, itu menunjukkan adalah 1 kilogram. Nah, lihat apa yang dikatakan oleh anak ini. Each mark stands for 1 kg. Masing-masing tanda berdiri untuk 1 kg. Nah, jadi setiap tanda garis ini berarti untuk di timbangan ini adalah 1 kg. Ini 0, di sini berarti 1 kg. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, 6, 7,
8, 9, 10. Nah, silahkan perhatikan apa yang ditanyakan. The mass of parcel X is bla 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 kilogram. Berat dari parcel X adalah bla 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 kilogram. The mass of parcel Y is bla 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 kilogram. Berat dari parcel atau bingkisan Y adalah which parcel is heavier? Parcel mana yang lebih berat? Nah, kemudian how much heavier? Lebih berat berapa? Silahkan diisi di sini. Nah, sekarang perhatikan untuk soal nomor 3. Di sini ada 3 objek yang akan kita bandingkan beratnya. Carrots, brinjals, and quebec. Nah, perhatikan di sini akan ada 3 objek yang akan kita bandingkan. Nah, pertanyaannya, which bag is the heaviest? Tas mana yang terberat? Pertanyaan kedua, which bag is the lightest? Tas mana yang terringan? Nah, kemudian arrange them in order. Urutkan mereka dalam pola. Begin with the lightest bag. Mulai dari tas terringan. Oke, jadi untuk soal nomor 2 dan nomor 3 ini silahkan anak-anaknya Ibu Guru mencoba menjawab sendiri ya, berdasarkan apa yang telah Ibu Guru jelaskan tadi. Oke, I think enough for meeting today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.